Oke guys, kali ini kita akan mereact video yang akan bahas tentang program makan siang di sekolah Jepang. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak videonya. Kita mulai videonya. Mulai Januari tahun 2025, pemerintah Indonesia secara resmi menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG. Program makan bergizi gratis adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan, dengan fokus pada anak-anak atau kelompok rentan lainnya. Program makan bergizi gratis atau MBG difokuskan bagi 11,3 juta anak sekolah, anak balita, Banyak ya. ibu hamil, dan ibu menyusui dari warga miskin. Ini adalah sebuah program besar, di mana program ini disebut memakan anggaran hingga 420 triliun rupiah. Besar sekali. Hal Jadi semakin banyak orang yang menerima manfaat, semakin besar juga dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut. Ya tadi karena jumlah jutaan orang nih yang menerima, maka dananya juga dibutuhkan yang besar juga sampai ratusan triliun ya. Zulkifli Hasan, selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia. Program ini secara resmi akan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional, dan tentunya dibantu oleh stakeholder terkait seperti pemerintah daerah. Karena program ini baru berjalan, tentu kita belum bisa menarik kesimpulan dampak dari program ini. Namun sebuah fakta Masih harus baru. kita pahami, bahwa Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang menjalankan program ini. Ada banyak negara yang telah menjalankan program ini. Salah satunya adalah negara Jepang yang menjalankan program ini sejak akhir abad ke-19. Di Udah Jepang, lama ya. program ini dinamakan Kyushoku. Kyushoku adalah program makan siang yang diterapkan di sekolah-sekolah Jepang sebagai bagian dari sistem pendidikan mereka. Program ini pertama kali dimulai pada tahun 1889 di SD Chuai, sebuah sekolah dasar swasta di prefektur Yamagata. Pada masa awal, program ini bertujuan membantu siswa dari keluarga kurang mampu, dengan menyediakan makanan bergizi agar mereka dapat tetap bersekolah. Inisiatif ini Baik berkembang tujuannya. seiring waktu, terutama setelah Perang Dunia II, ketika kondisi kekurangan pangan memengaruhi kesehatan anak-anak di Jepang. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Jepang pada tahun 1954 mengesahkan Undang-Undang Makan Siang Sekolah, menjadikan program ini bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Jadi awalnya dari satu sekolah dulu nih, ya dari sekolah swasta terus meluas sampai ke tingkat nasional gitu. Karena mungkin dampaknya dirasakan di manfaatnya gitu ya, positif gitu di satu sekolah ini, sehingga karena dampaknya positif akhirnya pemerintah juga ikut serta dan menjadikan program nasional. Jadi awalnya program kecil ya satu sekolah dulu, akhirnya sampai ke tingkat yang lebih besar sampai satu negara ya menerapkan makan siang seperti ini. Jadi Hanya Jepang. berfokus pada pemberian makanan, tetapi juga menjadi sarana edukasi yang dikenal sebagai Sokuiku, atau pendidikan pangan. Nah, Revisi pendidikan Undang-Undang juga. pada tahun 2000 Ya, jadi pendidikan juga penting. Jadi nggak cuma ngasih makanan ya, secara gizinya tuh terpenuhi, tapi dari pendidikan juga masuk. Karena kan anak belajar, oh ini makanan yang bagus nih, apa aja? Misalnya nasi, sayur, sama lauknya apa gitu. Jadi porsinya kelihatan, oh porsinya itu yang bagus segini. Jadi lauknya segini, nasinya dan sayurnya gitu. Nggak cuma ngasih makanan yang sehat, tapi memberikan edukasi yang cukup. Sehingga terbentuk tuh ya pola makan yang sehat. Jadi karena di sekolah dibiasakan makan seperti ini, mungkin kebiasaannya akan terus berlangsung ke jenjang berikutnya. Mungkin di rumah jadi berarti harus makan harus kayak gini karena di sekolah seperti ini. Jadi ilmunya itu ada gitu ya, untuk membiasakan anak-anak ini untuk konsumsi makanan yang sehat juga. Jadi supaya nggak cuma mengisi perut tapi juga memberikan pengetahuan yang cukup ya. Perkuat fokus ini dengan menekankan pentingnya mengajarkan kebiasaan makan sehat, etika makan, serta penghargaan terhadap budaya kuliner Jepang. Tuh sampai Program budaya ini sekarang. dirancang dengan menu yang bergizi seimbang, seringkali mencerminkan makanan tradisional Jepang, seperti nasi, ikan, sup miso, sayuran, dan susu. Menu ini disusun Budaya oleh ahli juga. gizi untuk memastikan anak-anak menerima asupan nutrisi yang tepat setiap harinya. Selain aspek gizi, Kyushoku juga menanamkan nilai-nilai penting kepada siswa. Anak-anak diajarkan untuk bekerja sama dalam menyajikan makanan kepada teman-teman mereka, dan bertanggung jawab membersihkan area makan setelah selesai. Kegiatan ini membantu Tuh ya, jadi dampaknya nggak cuma dari makan tapi ke sikapnya. Tuh ya, jadi sebelum makannya, oh ini cara menyediakan makannya kayak gini, harus rapi, harus bekerja sama dan sebagainya. Itu menanamkan nilai-nilai yang bagus pada anak kecil. Ya, anak kecilnya dididik, kalau harus makan gimana cara biar rapi, biar teratur dan sebagainya. Itu sangat bagus. Ya, jadi masuk ke budayanya. Nggak cuma sehat badannya, tapi juga pendidikan moralnya ada. Ya, ketika penerapannya ini benar. tanggung jawab, disiplin, dan kebersamaan. Program ini juga bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dengan memastikan semua siswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi Nah, mereka, itu juga. mendapatkan makanan yang sama saat belajar di sekolah.
Dengan mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, dan budaya, Kyushoku menjadi lebih dari sekadar program makan siang. Ini adalah model yang sukses dalam membentuk generasi muda Jepang yang sehat, berpengetahuan, dan memiliki kebiasaan makan yang baik, sekaligus menjadi inspirasi bagi banyak negara di dunia. Iya, Program banyaknya makan nyontoh. siang sekolah Jepang atau Kyushoku adalah bagian penting dari sistem pendidikan di Jepang. Program ini tidak hanya memberikan makanan bergizi kepada siswa, tetapi juga mendidik mereka tentang pola makan sehat, kerjasama, dan tanggung jawab. Makanan yang disajikan dalam Kyushoku dirancang oleh ahli gizi untuk memastikan Ini keseimbangan udah nutrisi. dirancang ya. Menu khas biasanya terdiri dari nasi, ikan atau daging, sup miso, sayuran, dan susu. Selain itu, menu seringkali mencerminkan musim atau perayaan lokal. Misalnya, musim juga. pada musim gugur, mereka menyajikan bahan khas seperti ubi atau labu. Tujuan dari variasi ini adalah untuk mengenalkan anak-anak pada makanan sehat dan memperkenalkan budaya kuliner khas yang dimiliki negara Jepang. Itu juga bagus juga ini ya. Jadi nggak cuma mempengaruhi sekolahnya, tapi bagaimana mereka tuh merancang tentang daerahnya. Jadi daerah yang banyak misalnya buah-buahan apa nih. Nah, buah-buahan itu yang digunakan untuk makanan bergizi tadi. Gitu ya. Jadi entah itu dari mungkin ikan, entah itu di sana banyak kayak ayam, sapi dan sebagainya. Jadi dikenalkan tuh, wah di daerah ini tuh kayaknya ini loh. Maka dari itu makanan saatnya tuh bisa dibuat seperti ini. Gitu. Jadi nggak cuma mendidik atau menguntungkan dari sekolahnya saja, tapi menguntungkan secara ekonomi juga. Ya nggak cuma satu tempat nih yang bermanfaat, tapi yang lainnya juga bisa gitu. Sepenuhnya ditalangi oleh pemerintah Jepang. Meski sering dianggap gratis, Pemerintahnya gitu pendanaan ya. Kyushoku sebenarnya berasal dari kombinasi dana pemerintah daerah dan kontribusi orang tua. Rata-rata, orang tua membayar sekitar 4.343 yen atau sekitar Rp452.000 per bulan untuk siswa sekolah dasar dan 4.941 yen atau sekitar Rp514.000 untuk siswa sekolah menengah pertama. Bayar Namun, juga. bagi keluarga dengan kesulitan ekonomi, pemerintah menyediakan subsidi untuk memastikan semua anak bisa mengikuti program ini tanpa diskriminasi. Tuh ya. Jadi orang tua juga ikut serta untuk membayarkan anak-anaknya makan saat selama 1 bulan. Tadi sekitar 400 sampai 500 ribuan lah biayanya per bulan. Tapi bagi orang yang nggak mampu itu bakal ditalangin sama pemerintahnya. Jadi pemerintahnya bakal bayarin orang-orang yang nggak mampu bayar. Itu jadi bagus ya. Jadi nggak ada yang tertinggal di sini. Semuanya dapat mendapatkan haknya. Jadi semua orang makan nih gitu. Anak-anak mendapatkan hak yang sama gitu untuk menerima porsi yang dari makanan saat ini. Itu jadi nggak ada, oh kamu nggak bayar nih jadi kamu nggak boleh makan, nggak kayak gitu. Tapi semua orang menikmati makanan apa ya, makan siang seperti ini gitu ya. Jadi nggak ada yang tertinggal di sini ya dari Kyushoku programnya. biasanya disiapkan di dapur sekolah atau di pusat catering khusus yang dikelola pemerintah daerah. Oh, Proses infrastrukturnya ada. penyiapan dilakukan dengan standar kebersihan dan kualitas yang sangat tinggi. Ahli gizi bekerja sama dengan tim dapur untuk merancang menu yang tidak hanya bergizi tetapi juga menarik bagi anak-anak. Ya. Salah satu hal unik dari Kyushoku di Jepang ini adalah partisipasi aktif siswa. Mereka secara bergiliran bertugas menyajikan makanan kepada teman-temannya dengan memakai seragam khusus. Setelah selesai makan, mereka juga bertanggung jawab membersihkan area makan. Kegiatan ini mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab, kedisiplinan, dan kerja sama. Melalui program ini, Jepang tidak hanya memastikan kesehatan siswa, tetapi juga membentuk karakter generasi muda yang bertanggung jawab, menghargai makanan, dan paham pentingnya pola makan sehat. Gitu ya. Tapi kita bisa lihat ya itu ya, infrastrukturnya udah ada. Jadi buatnya tuh nggak di tempat lain, tapi di sekolah itu. Jadi sangat dekat dan bisa terjamin kualitasnya. Jadi udah ada fasilitasnya nih, ada nih. Jadi tinggal buat makanannya gitu. Kalau di Indonesia yang sekarang masih baru, itu kan infrastrukturnya belum ada, sehingga harus memesan dari tempat lain. Nah ini kan nggak ketahuan nih. Yang jadi masalah adalah ketika tempat memesan makanan itu tidak terkontrol kualitasnya, jadi nggak ketahuan misalnya ada bakteri atau nggak bersih pengolahannya, itu kan bisa berbahaya untuk anak-anak ketika makanan tadi itu terkontaminasi bakteri yang berbahaya, misalnya dari pengolahannya, dari pemasakannya itu nggak benar gitu, sehingga ada bakteri yang masuk ke sana dan berkembang biak sehingga makanan itu menjadi beracun. Ya kan ada beberapa kasus di Indonesia makanan beracun gara-gara pengolahannya nggak benar gitu, jadi ditemukan kayak bakteri misalnya E. coli ataupun salmonella gitu dalam makanan ini ya yang bergizi itu ya, bukannya bergizi tapi malah meracuni anak-anak gitu jadinya, karena kualitasnya tidak terkontrol dengan baik ya dibandingkan dengan Jepang tadi ya, karena infrastrukturnya udah ada, tenaga ahlinya udah ada, dan pengolahannya sudah benar, itu bisa berjalan dengan sangat lancar. Itu ya perbedaannya. Kyushoku yang intensif membuatnya menjadi model inspiratif bagi banyak negara lain.
Program makan siang sekolah di Jepang, yang dikenal sebagai Kyushoku, adalah salah satu inovasi pendidikan yang memberikan dampak besar bagi siswa dan masyarakat secara luas. Tidak hanya sekadar menyediakan makanan, program ini juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan nilai sosial di Jepang. Salah satu dampak dari program ini adalah peningkatan kesehatan dan gizi anak. Kyushoku memastikan bahwa setiap siswa menerima makanan bergizi seimbang setiap hari. Menu yang dirancang oleh ahli gizi biasanya terdiri dari nasi, daging atau ikan, sayuran, sup, dan susu. Komposisi ini memastikan kebutuhan nutrisi harian anak terpenuhi. Program ini menjadi solusi efektif untuk meningkatkan pola makan anak-anak, terutama di keluarga yang mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi di rumah. Selain itu, menu sering kali disesuaikan dengan bahan musiman, sehingga anak-anak juga mengenal makanan lokal di wilayah tempatnya tinggal. Program ini juga memberikan dampak pengembangan kebiasaan makan sehat. Program ini juga bertujuan mengajarkan siswa tentang pentingnya pola makan sehat. Mereka diajarkan untuk menghargai makanan yang disediakan, termasuk belajar tentang sumber dan proses pengolahannya. Dengan cara ini, anak-anak tumbuh dengan pemahaman tentang pentingnya makanan bergizi dan pola makan yang baik untuk kesehatan mereka. Jadi nanti benar-benar menghargai makanan ini. Jadi nggak sembarangan tuh, wah ini makanan misalnya udah nggak enak gitu, terus mereka jadi nggak mau makan, nggak kayak gitu. Tapi mereka diajarkan, oh cara buatnya susah loh, cara mendapatkan bahannya mahal loh, gitu. Jadi ketika dikasih tahu, wah berarti kalau misalnya saya nggak makan ini sangat-sangat sia-sia gitu. Jadi mubazir hasilnya kan. Jadi mereka punya tanggung jawab untuk menghabiskan makanan tersebut, karena makanan tersebut tuh udah dibuat sedemikian rupa dengan usaha yang sangat keras dari berbagai orang yang sudah terlibat untuk akhirnya bisa dikonsumsi oleh anak-anak tadi. Gitu. Jadi anak-anak itu nggak sembarangan membuang makanan atau pilih-pilih makanan, karena makanan yang sudah disediakan itu adalah kerja keras dari banyak orang. Jadi ada tanggung jawab untuk konsumsi makanan tersebut. Ya, karena di Indonesia juga kan banyak tuh kan, ada yang karena masih baru ya. Kadang-kadang anak tuh nggak suka sama makanan yang sudah disediakan, sehingga nggak dimakan lah, jadi banyak sisanya lah, sehingga awalnya harusnya positif jadinya negatif, karena bukannya dikonsumsi masuk ke dalam tubuh, tapi malah dibuang. Kan itu kan uang juga sebenarnya. Ketika mubazir, itu yang harusnya bisa dimakan sama orang yang membutuhkan, malah jadinya kebuang. Ya itu jadi ada perbedaan lagi tuh dalam konsumsi makanannya. Sejak dijalankannya program Kyushoku di Sekolah Dasar Cuai pada tahun 1889 telah membawa dampak positif yang signifikan bagi siswa. Salah satunya adalah peningkatan kesehatan, karena siswa mendapatkan makanan bergizi yang mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan mereka. Selain itu, dengan makan bersama setiap hari, anak-anak belajar pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi. Mereka juga diberi pemahaman tentang bahan makanan dan cara pengolahannya yang baik. Selain manfaat kesehatan, program ini juga mengajarkan nilai-nilai sosial kepada siswa. Partisipasi mereka dalam penyajian dan pembersihan setelah makan mengajarkan tanggung jawab, kedisiplinan, dan kerjasama. Kegiatan ini mempererat hubungan antara siswa dan guru, serta memperkuat rasa kebersamaan di sekolah. Dampak lainnya dari program Kyushoku adalah peningkatan prestasi akademik. Menurut penelitian dari Universitas Hiroshima pada tahun 2016, siswa yang mengikuti program Kyushoku memiliki tingkat kehadiran yang lebih baik, performa akademik yang lebih tinggi, serta tingkat kesejahteraan emosional yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa nutrisi yang cukup berperan langsung dalam mendukung kemampuan belajar anak. Selain itu, Kyushoku ketika tubuhnya siap, maka mereka tuh lebih mudah untuk menyerap pelajaran tadi. Ya, jadi nggak ada kayak kelaparan, nggak fokus gitu dan sebagainya. Jadi kalau tubuh udah siap, mereka siap juga menerima pelajaran yang ada dalam sekolah itu. Entah itu pelajaran secara fisik ataupun secara akademik. Ya, mereka udah siap ya. Jadi apalagi udah berparuh pada mental juga. Karena tadi sana mengatur kerjasama gitu ya, menumbuhkan tanggung jawab dan sebagainya. Jadi moral dapat, dari akademik dapat, dan dari fisiknya juga ada gitu ya. Juga memberikan dampak penguatan interaksi sosial dan kerjasama. Salah satu hal unik dari Kyushoku adalah partisipasi siswa dalam penyajian makanan dan pembersihan setelah makan. Dengan bergiliran, siswa bertugas menyajikan makanan kepada teman-temannya sambil mengenakan seragam khusus. Kegiatan ini mengajarkan kerjasama, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Selain itu, momen makan bersama menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat di antara siswa dan guru, di mana guru ikut mendampingi dan makan bersama dengan para siswanya. Program Kyushoku juga memberikan dampak pengurangan kesenjangan sosial dalam pergaulan antar siswa di sekolah. Kyushoku menyediakan makanan yang sama untuk semua siswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka. Program ini mengurangi kesenjangan sosial dengan memastikan bahwa setiap anak mendapat akses yang sama terhadap makanan bergizi. Keluarga yang kurang mampu juga mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk meringankan biaya. Program ini memberikan rasa berkeadilan bagi para siswa di Jepang.
Dampak penting lainnya adalah pendidikan nilai dan disiplin. Selain memberikan makanan, Kyushoku mendidik siswa tentang pentingnya menghargai makanan dan memahami kerja keras yang dibutuhkan untuk menyiapkannya. Hal ini menanamkan nilai tanggung jawab, kemandirian, dan disiplin pada generasi muda untuk lebih menghargai makanan yang tersaji di hadapan mereka. Secara keseluruhan, Kyushoku tidak hanya mendukung kesehatan anak-anak Jepang, tetapi juga membentuk karakter generasi muda yang disiplin, peduli, dan bertanggung jawab. Program ini menjadi model yang dapat dicontoh oleh negara lain dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan pendidikan secara holistik. Dari sisi lain, program ini juga berpotensi berdampak negatif seperti pemborosan makanan. Nah, Anak-anak itu yang menemukan resikonya. makanan tidak sesuai dengan selera mereka akan cenderung membuang makanan yang mereka dapatkan, atau hanya memakannya sedikit saja. Selain itu, dalam menjalankan program ini, penyelenggara harus memperhatikan juga siswa-siswa yang mungkin saja alergi terhadap jenis makanan tertentu. Alergi Jepang juga. telah memulai program ini sejak 136 tahun silam, sementara kita di Indonesia baru saja memulainya. Meski bisa dibilang terlambat 136 tahun, kita mesti harus optimis bahwa program ini akan memberi dampak positif seperti yang dialami Jepang. Tentunya untuk pengembangan ke depan, kita juga bisa mendukung program ini dengan berpartisipasi membayar iuran makanan seperti orang tua di Jepang, sehingga bisa mengurangi beban APBN negara dalam penyelenggaraannya. Jepang telah membuktikan dampak positif program ini, sekarang Indonesia mengharapkan dampak yang sama untuk para generasi yang akan datang. Tapi perlu diingat ya, ini kan masih program baru ya. Di Indonesia kan masih berapa bulan lah, belum setahun. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kita nggak bisa langsung ingin hasilnya langsung ya. Kayak, wah ini udah jalan, tapi kok mana nih hasilnya? Kenapa banyak hal negatifnya gitu? Kita nggak bisa mengharapkan hal yang instan, karena kan namanya makanan itu kan nggak sekali makan langsung sehat, sekali makan langsung tumbuh berkembang gitu. Tapi ya harus ada prosesnya. Nah, kita sedang menjalani proses tersebut. Ya, apalagi baru mulai, itu kita masih belajar lah, banyak salahnya, banyak kekurangannya. Jadi kita harus banyak evaluasi dengan apa yang telah kita lakukan sekarang gitu ya. Misalnya berapa bulan ke belakang nih, apa nih kekurangannya dicatat, terus kalau bisa dievaluasi bagaimana supaya ini nggak keulang kesalahan-kesalahan yang udah ada di Indonesia. Karena antara budaya Jepang dan Indonesia itu memiliki perbedaan. Nah, kita nggak bisa sepenuhnya mencontoh, wah Jepang begini, berarti kita harus begitu juga. Nggak kayak gitu, tapi kita harus menyesuaikan dengan apa yang kita punya ya. Di Indonesia itu adanya apa aja, terus budaya bagaimana, dan akhirnya bisa membuat eh, program ini tuh berhasil ya. Tapi kita harus belajar ya, yang penting itu ya, tidak mengulangi apa kesalahan yang ada di yang telah kita lalui gitu ya. Tapi itu yang penting kita udah berubah ke arah yang lebih baik lah. Nah, mungkin itulah yang kita bisa pelajari dari ini perbandingan antara apa ya, apa yang udah terjadi di Jepang dan di Indonesia ya, program makan siang di sekolahnya. Nah, mungkin sekian ya yang bisa disampaikan sama video ini. Ya, kalau kalian tertarik dengan sumbernya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.